Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baik lagi sama Ibu di pembelajaran MTK ya. Nah, materi yang akan Ibu bahas hari ini adalah tentang fungsi kuadrat. Yuk disimak videonya ya. Fungsi kuadrat itu punya bentuk umum. Nah, bentuk umumnya fungsi kita simbolkan dengan Y atau fx ya. Di sini Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan syarat nilai A dan B-nya itu adalah anggota real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, fungsi kuadrat ini bisa dibuat grafiknya. Untuk lebih mempermudah, grafiknya itu bentuknya seperti apa? Nah, kalau fungsinya fungsi kuadrat, maka grafiknya adalah berbentuk parabola seperti ini. Dengan syarat kalau A-nya nilainya lebih dari 0, maka parabolanya itu akan terbuka ke atas seperti ini ya. Nah, jadi dia fungsi ini memiliki nilai minimum pada titik puncaknya. Nilainya nilai minimum. Tapi kalau nilai A-nya kurang dari 0, nilai A-nya kurang dari 0, maka kurvanya itu akan terbuka ke bawah. Begini bentuknya, dan nilai puncaknya itu disebut titik maksimum. Jadi kalau kamu menemukan istilah titik ekstrim, titik puncak, titik stasioner, itu sama ya, maksudnya yang ini, titik minimum atau titik maksimumnya. Nah, rumusnya adalah titik itu kan bentuknya x, y ya. Kalau titik ekstrim berarti x, y nya itu dihasilkan dari min b per 2a, min d per 4a. Pembelajaran awal dari fungsi kuadrat itu adalah menggambar grafiknya. Nah, di sini Ibu contohkan kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Langkah-langkahnya yang pertama adalah berarti parabola atau kurvanya itu akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dengan fungsi yang seperti ini. Nilai A-nya di sini tidak ditulis, berarti A-nya 1. 1 itu lebih dari 0. Maka kurvanya nanti bentuknya akan terbuka ke atas seperti ini ya. Nah, yang kedua, langkahnya adalah menentukan titik potong dengan sumbu X-nya. Ini kan fungsi kuadrat nih. Masih ingat dong akar-akar dari fungsi ini berapa? Dibuka lagi bukunya. Cara menentukan akar-akar dari fungsi kuadrat. Nah, misalkan di sini fungsi ini x1-nya adalah 2, x2-nya adalah 1. Menggunakan teori sebelumnya ya. Ada yang menggunakan rumus ABC, ada yang menggunakan pemfaktoran. Silahkan kalian buka bukunya. Nah, di sini akar dari x kuadrat min 3x plus 2 itu adalah x1-nya adalah 2, x2-nya adalah 1. Kalian bisa hitung atau cari sendiri. Kalau misalkan belum paham, dibuka lagi bukunya menggunakan rumus ABC atau pemfaktoran. Lalu setelah ketemu titik potongnya dengan sumbu x dan dengan sumbu x, maka langsung bisa kamu gambarkan setelah mencari nilai ekstrim. Ini kan x kuadrat berarti A-nya itu 1, B-nya itu min 3, C-nya itu 2. Nah, kita cari nilai X-nya ya. Nilai X-nya adalah min B per 2A. Berarti min B berarti min 3 berarti plus 3. 2A per 2. Nah, nilai X-nya itu 3 per 2. Lalu kita cari nilai Y-nya sekarang. Oke, nggak muat ya, bisa kita hapus ininya.
awalnya. Nilai Y-nya itu adalah min D per 4A. Nah, D ini adalah min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min B kuadrat. B nya min 3, berarti min 3 kuadrat 9 dikurangi 4 A, A nya 1, C nya 2, berarti 4 kali 1 kali 2 8 dibagi 4A, A nya 1 berarti dibagi 4 min 1/4. Ini nilai Y nya. Jadi titik puncaknya itu 3/2, min 1/4 ya, titik puncaknya 3/2, min 1/4. Nah, kalau kamu udah dapet ini titik potong sumbu X dan titik puncak, maka bisa menggambarkan grafiknya ya. Tadi dia terbuka ke atas kan, 3/2, min 1/4, kira-kira sebelah mana? Di kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Jadi posisinya gini. Ini sumbu X nih. Dia motong di 2 dan 1. Ini sumbu Y. Di sini ada angka 1, ada angka 2. Dia motong di 3/2, min 1/4. 3/2 itu kan setengah ya. Berarti di sini min 1/4. Di sini misalkan ada min 1. Min 1/4 itu berarti min 0,25. Jadi kita umpamakan di sini nih titik puncaknya. Setengah, min 1/4. Jadi belum mencapai min 1. Nah, berarti grafiknya seperti apa? Grafiknya begini. Nah, grafiknya seperti ini. Di sini titik puncaknya 3/2, min 1/4. Kalian bisa menggambarkan menggunakan penggaris sehingga hasilnya lebih rapi dan lebih akurat. Oke. Itu cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Silakan diperhatikan dengan baik-baik.